Berapakah banyak bayangan yang terbentuk bila kita berada di depan dua buah cermin yang membentuk sudut alfa? Mau tahu jawabannya? Ayo terlebih dahulu subscribe channel kami agar dapat kami memberikan informasi-informasi terbaru tentang video kami. Terima kasih telah subscribe daripada channel kami. Semoga kebaikan Anda semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam pembelajaran fisika. Anak kami yang berbahagia, kami sampaikan kepada Anda semuanya adalah tentang materi lanjutan kita mengenai cahaya, kemudian mengenai cermin. Cerminnya ada cermin cekung, kemudian ada lagi cermin cembung. Nah, materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah materi tentang cahaya. Sifat cahaya. Cahaya kita kenal adalah sebagai gelombang. Nah, cahaya dihasilkan dari getaran listrik dan getaran magnet yang merambat sehingga cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Cahaya merambat, kita tahu bahwasanya tidak memerlukan medium. Karena dia tidak memerlukan medium, sehingga kecepatan cahaya itu dapat kita nyatakan di dalam 300 juta meter per sekon, atau sama juga dengan 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kenapa 3 kali 10 pangkat 8? Karena jumlah 0 daripada angka setelah angka 3 ada lebih kurang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anak-anak kami yang berbahagia, cahaya merambat lurus. Cahaya yang dipancarkan dari suatu sumber cahaya akan merambat ke segala arah dengan bentuk lurus. Karena cahaya merambat lurus dan mengenai benda, maka di belakang benda tidak akan terkena cahaya dan akan gelap. Nah, kita lihat bentuk animasi berikut ini. Ini adalah sebuah cahaya dari senter, dari sebuah sumber yang kita ambil. Kita arahkan ke bawah. Apabila benda yang bulat ini kita letakkan tentang cahaya, maka akan terbentuk bayangan di bawahnya ini. Kita keluarkan kembali bolanya, maka bayangan tidak ada. Bayangan yang di bawah tadi adalah berbentuk gelap. Nah, bagaimana kalau seandainya kita tukar bola ini dengan kertas? Kita ambil kertas, maka bayangannya akan menyesuaikan dengan bentuk bendanya. Bayangan gelapnya di bawah karena tidak kena oleh cahaya. Ruangan gelap di belakang benda yang terkena cahaya disebut bayang-bayang. Bayang-bayang ada dua jenis, yaitu bayang-bayang gelap disebut istilahnya adalah inti atau umbra, dan bayang-bayang kabur disebut istilahnya adalah penumbra. Lanjut kita, bagaimanakah kalau cahaya ini kita arahkan kepada sebuah bidang datar? Kita anggap yang di atas ini adalah sebuah kaca, sementara sumber cahayanya ada dari bawah. Nah, pemantulannya bagaimanakah akan yang terjadi? Pemantulan cahaya sebagai gelombang dapat memantul bila mengenai suatu benda. Pemantulan cahaya sesuai dengan hukum pemantulan yang pernah dikemukakan oleh Snellius, yaitu, nah, kita lihat dulu animasinya. Apabila seandainya cahaya kita arahkan tegak lurus terhadap bidang tersebut, maka dia akan kembali ke arah benda tersebut. Nah, bagaimana kalau seandainya kita arahkan membentuk sudut tertentu? Nah, ini adalah sinar datang. Sinar datang arahnya dari sini, kemudian sinar pantul akan arahnya ke sana. Kita tahu sudut daripada I yang dibentuk di sini sama besarnya dengan sudut R. Jadi sudut I yang di sini itu sama besarnya dengan sudut R yang berada di sininya. Jika di sini adalah 30 derajat, nah, berapakah sudut yang sebelah ini? Otomatis sudut yang di sebelah ini juga sama dengan 30 derajat. Jadi di sini sudut I sama dengan sudut R. Sudut sinar datang sama sudut sinar pantul. Ini adalah hukum Snellius. Sinar datang
sinar pantul, dan garis normal terletak pada bidang datar. Yang kedua, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah, bagaimana pemantulan cahaya oleh benda-benda yang ada di alam sekitar kita ini? Pemantulan yang pertama, pemantulan yang seperti ini disebut dengan pemantulan Baur, yaitu bila cahaya mengenai permukaan yang tidak datar. Nah, pemantulan selanjutnya adalah pemantulan yang teratur. Kenapa? Karena bidangnya datar. Kalau tadi bidangnya tidak datar, bidangnya bergelombang, yaitu pemantulan yang teratur, yaitu bila cahaya mengenai permukaan yang bidangnya datar. Pemantulan yang Baur, ini contohnya terdapat pada tanah, kemudian pada permukaan batu, kemudian permukaan kayu. Sementara pemantulan yang datar ini itu terdapat pada cermin, kemudian permukaan air yang tidak beriak. Nah, inilah pemantulan yang dapat kita lihat. Anak kami yang berbahagia, bagaimanakah bentuk bayangan yang terjadi jika kita berada di depan cermin? Nah, bayang yang terbentuk karena berkas cahaya mengenai suatu benda yang rata akan dipantulkan secara teratur. Bayangan yang terbentuk ada dua jenis. Yang pertama adalah bayangan nyata yang dapat ditangkap oleh layar. Yang kedua adalah bayangan maya, bayangan yang tidak dapat ditangkap oleh layar. Nah, bayangan yang terdapat pada cermin yang di bawah ini, bayangan orang yang di dalam sana, itu adalah bayangan yang berbentuk adalah maya, sementara orang yang di depan adalah nyata. Kita lihat animasi berikut ini. Bayangan pada cermin datar. Jika seandainya cahaya kita arahkan pada sebuah cermin datar, maka dipantulkan seperti ini. Kemudian kita arahkan cahayanya ke arah tegak lurus dengan cermin, maka akan membentuk seperti ini. Nah, kita tarik garis lurus dari arah pantulan tadi sehingga membentuk seperti ini. Nah, ini adalah bayangan benda. Bendanya berada di depan, maka bayangannya berada di belakang. Jarak benda ke cermin dengan jarak bayangan ke cermin itu kalau kita ukur adalah sama. Dapat kita simpulkan dari gambar sifat bayangan pada cermin tegak, kemudian sama besar. Jika di sini adalah A, maka di sini juga A aksen. Jarak daripada benda ke cermin dengan jarak bayangan ke cermin adalah sama. Kemudian terbalik, jika sebelah ini kiri, maka ini akan jadi sebelah kanan. Nah, sifat bayangannya adalah berbentuk maya. Ini adalah bayangan pada cermin datar. Bagaimana kalau seandainya cerminnya bukan satu buah saja, tetapi adalah dua buah? Bayangan bendanya akan terbentuk seperti ini jika sebuah benda kita letakkan di depan sebuah cermin. Tinggal kita menghitung berapa jumlah bayangan bendanya. Berapakah banyak bayangan yang terbentuk bila kita berada di depan dua buah cermin yang membentuk sudut alfa? Seperti ini, cermin yang membentuk sudut di sini sudutnya adalah sudut alfa. Nah, berapakah jumlah bayangannya? Kalau sini bisa kita hitung adalah 3. Nah, bayangan yang terbentuk dapat kita hitung dengan menggunakan rumus 360 derajat. Bahwasanya kita tahu perputaran daripada cermin ini itu membentuk rotasi 360 derajat. Sementara sudutnya adalah alfa, maka 360 derajat dibagi dengan alfa dikurangi dengan 1. Bagaimana anak kami? Bisa dipahami? N adalah jumlah bayangan, alfa adalah sudut yang dibentuk. Berikut adalah contoh soal yang dapat kami berikan. Sebuah benda terletak di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 60 derajat. Tentukanlah jumlah bayangan yang terbentuk. Jawabannya adalah yang diketahui. Kita ketahui bahwasanya deltanya adalah 60 derajat. Maka kita masukkan ke rumus N sama dengan 360 derajat dibagi delta dikurangi 1. Jika deltanya kita ganti dengan 60 derajat, berarti 360 derajat dibagi dengan 60. 360 derajat dibagi dengan 60. Maka kita coret nolnya dulu. Tinggal 36 dibagi dengan 6, hasilnya akan kita peroleh hasilnya adalah di sini 6. 6 kali 6 adalah 36. 6 dikurangi dengan 1, hasilnya berapa? Ayo kita lihat. 6 dikurang 1, hasilnya adalah 5. Jadi bayangan yang terbentuk di depan dua buah cermin yang membentuk sudut 60 derajat adalah 5 buah. Oke, bagaimana anak kami yang berbahagia? Apakah bisa dipahami? Soal ini cukup mudah. Nah, untuk Ananda semuanya, silakan Anda kerjakan tugas berikut ini. Dari tugas kita lihat sebuah benda terletak di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 45 derajat satunya, yang kemudian
Jika seandainya dua cermin itu membentuk 90 derajat lagi, tentukan berapa bayangan untuk sudutnya yang 45 derajat dan berapa bayangannya untuk 90 derajat. Berarti Ananda mengerjakan dua buah soal sekaligus. Itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Selamat bekerja. Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat. Semangat, enjoy dalam mempelajari fisika. Terima kasih.